Selamat berjumpa para jagoan Budayanti yang mampu menaklukkan para Tobrut di seluruh belahan dunia. Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berniat untuk mengambil buah spiritual yang dijaga oleh beberapa monster iblis. Xiaoyan pada saat ini tanpa ragu-ragu segera melesatkan tinju fearless ke arah monster berbentuk ketupat. Melihat gerakan dari Xiaoyan ini, mata dari Zheng Qing di kejauhan pada saat ini tiba-tiba menyusut. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan menggunakan kekuatan fisiknya untuk berhadapan dengan si monster. Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan kekuatan api yang dicampur dengan lautan guntur seluas 90 meter persegi. Di bawah kekuatan penghancur yang mutlak milik Xiaoyan pada saat ini monster tersebut benar-benar dihancurkan. Zheng Qing juga pada saat ini benar-benar terkejut dengan kekuatan yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Kekuatan mengerikan macam apa yang diperlukan untuk bisa menghancurkan armor dari monster tersebut. Namun bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini menghancurkan binatang berbentuk ketupat ini, binatang api perak dari segala arah tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang menyebar ke seluruh lembah. Pada akhirnya suara ini seketika benar-benar terdengar di kejauhan dan di dalam hutan yang gelap. Beberapa sosok pada saat ini seketika terpancing dan bersiap untuk pergi. Salah seorang di antara mereka segera bergumam sepertinya ada binatang roh iblis di tempat tersebut. Tampaknya juga ada pertarungan dan hal semacam ini tidak boleh dilewatkan. Beberapa sosok pada akhirnya segera melesat dari hutan dan bergegas menuju ke arah auman binatang tersebut. Sementara itu lembah pada saat ini terdengar banyak suara ledakan. Lei Ji, Wu Zhen dan yang lainnya pada saat ini masih terus-menerus menghabisi banyak monster tikus api. Sementara itu Zheng Qing pada saat ini segera mulai berbicara kepada Xiaoyan. Sosoknya menjelaskan setelah Tuan menghancurkan dan mendapatkan kartu roh sebaiknya Tuan segera pergi dari tempat ini. Setelah membunuh roh iblis ini hal itu akan segera mengeluarkan kabut jiwa. Ketika orang lain mengetahuinya maka mereka akan segera bergegas menuju ke tempat ini. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam dan Xiaoyan segera menyadari sesuatu. Xiaoyan berpikir bahwa roh iblis ini bukanlah makhluk hidup, dirinya seharusnya hanyalah makhluk spiritual yang diciptakan oleh tempat surga pembunuhan ini. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan melihat sesosok benda yang seketika muncul di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini sedikit melotot setelah melihat ada 20 token roh putih dan 3 token hijau. Meskipun Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut tetapi Xiaoyan merasa bahwa panen seperti ini masih terlalu sedikit. Xiaoyan pun segera mengumpulkan benda ini dan segera menoleh ke arah Lei Ji dan Wu Zhen. Mereka pada saat ini masih berurusan dengan monster tikus api. Meskipun tidak semua di antara monster-monster ini yang menghasilkan kartu roh, membunuh 3 di antara mereka setidaknya akan menghasilkan 1 kartu roh putih. Lei Ji dan Wu Zhen pada saat ini berniat untuk menghabisi semua monster dan menguras harta yang berada di dalam tubuh mereka. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menghela nafas melihat keduanya yang pada saat ini masih baik-baik saja. Xiaoyan pun lanjut datang ke kaki pohon roh dan melihat 8 buah sumber energi yang pada saat ini tergantung. Xiaoyan pun segera mengulurkan tangannya untuk mengambil 8 buah roh ini. Namun pada saat yang bersamaan Xiaoyan segera mengerutkan kening dan menatap ke arah keluar lembah. Ledakan pada saat ini segera terjadi dan Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya. Xiaoyan melihat beberapa sosok yang perlahan muncul dan Xiaoyan dengan cepat segera memasukkan buah roh ke dalam cincin penyimpanan. Di dalam kegelapan pada saat ini seseorang bisa melihat beberapa sosok yang bergantung di langit. Sosok-sosok ini memandang ke arah Xiaoyan dengan cahaya merah di mata masing-masing. Pemimpin dari kelompok ini segera berkata bahwa dirinya tidak menyangka masih ada roh iblis yang belum ditemukan.
Selain itu dirinya pada saat ini ingin tahu apakah si pria ingin bunuh diri atau menyerahkan tablet roh itu kepadanya. Jika mereka bisa mengikuti permintaannya maka alam Dongseng akan bisa memberikan mereka kehidupan yang layak. Begitu Zheng Qing mendengar nama itu sosoknya segera menarik nafas dan menunjukkan ketakutan di matanya. Sementara itu pada saat ini sosok yang baru saja datang semakin mendekat ke arah Xiao Yan. 5 sosok dipimpin oleh satu orang pria yang terlihat bertubuh kekar. Di belakang punggungnya terdapat pedang raksasa dan sosoknya pada saat ini kembali berbicara dengan suara dalam ke arah Xiao Yan. Sosoknya menjelaskan karena mereka baru di sini sebaiknya mereka bersikap lebih pintar. Jangan pertaruhkan nyawa mereka karena itu tidak sebanding dengan kerugiannya. Melihat sosok-sosok yang semakin jelas Zheng Qing pada akhirnya tampak mengenali sosok-sosok yang baru saja berbicara. Zheng Qing pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah raksasa dari alam Dongseng. Dirinya mendengar bahwa kekuatan orang ini telah mencapai tahap menengah Dogat bintang 6. Dirinya juga memiliki 8 juta origin Qi di dalam lautan bintang miliknya. Pria ini bernama Zhu Jie dan dirinya benar-benar merupakan seorang karakter yang sangat kejam. Zheng Qing pada saat ini lanjut menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa akan ada banyak orang yang kuat yang berada di pinggiran ini. Semakin mereka mendekat ke pusat semakin mereka akan mendapatkan banyak peluang dan akan semakin menggiurkan. Tetapi tentu saja orang kuat yang berada di pusat juga benar-benar menjadi semakin kuat. Di pinggiran ini Dogat bintang 6 tahap menengah sudah dianggap sebagai sesuatu eksistensi terbaik. Oleh karena itu pria bernama Zhu Jie ini benar-benar berani bertindak begitu mendominasi. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya ketika menetap ke arah sosok yang baru saja dijelaskan oleh Zheng Qing. Sementara itu Zhu Jie pada saat ini berjalan lurus ke arah Xiao Yan yang masih terlihat tenang. Zhu Jie juga pada saat ini bisa melihat fondasi yang dimiliki oleh Xiao Yan. Namun pada akhirnya Zhu Jie menatap ke arah sosok Lei Ji dan Wu Zhen di kejauhan yang akhirnya telah berhasil menghabisi semua monster tikus api ekstrim. Ketika sosoknya menatap ke arah Lei Ji barulah pupil matanya pada saat ini tiba-tiba menyusut. Dirinya bisa merasakan aura Lei Ji yang sepertinya lebih kuat dari Zhu Jie. Lalu sosoknya pada akhirnya bergumam bahwa wanita ini berada di tahap akhir Dogat bintang 6. Sementara itu di sisi lain Lei Ji juga pada saat ini menatap ke arah Zhu Jie dan mulai berbicara. Lei Ji bertanya apakah mereka pada saat ini ingin mencoba merampok sesuatu. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera berkata sepertinya mereka menginginkan nyawa kelompok Xiao Yan. Haruskah mereka memberikannya atau tidak dan apakah saran yang pada saat ini dimiliki oleh Lei Ji? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan dan Lei Ji, Zhu Jie pada saat ini masih berbicara dengan sedikit dominan. Meskipun dirinya tahu Lei Ji lebih kuat daripada dirinya tetapi dirinya pada saat ini masih belum ingin menyerah. Sosoknya pada akhirnya segera berkata sebaiknya mereka pada saat ini sama-sama mundur selangkah. Bagaimana jika setengah dari buah spiritual ini akan diberikan kepada kelompok mereka? Dengan begitu maka dirinya akan menganggap permasalahan ini selesai. Xiao Yan pada saat ini kembali menoleh ke arah Lei Ji dan bertanya apakah mereka harus berbagi. Lei Ji pada saat ini tidak berkata apapun dan perlahan-lahan segera mengangkat tangannya. Tanpa memberi waktu pada Zhu Jie dan yang lainnya untuk bereaksi. Lei Ji pada saat ini segera langsung mengambil tindakan. Lei Ji mengeluarkan teknik jari penghancur guntur dan sinar cahaya seketika melesat dari jari Lei Ji. Mata Zhu Jie tiba-tiba menyusut dan sosoknya pada saat ini benar-benar tidak dapat mengelak. Sosoknya hanya bisa memblokir serangan dari Lei Ji dengan origin Qi yang pada saat ini melonjak. Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan tubuh Zhu Jie yang langsung melesat mundur. Tubuhnya menghantam dinding gunung dengan keras dan menciptakan lubang yang cukup dalam. Zheng Qing dan yang lainnya pada saat ini terkejut melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Lei Ji.
Sosok-sosok yang baru saja datang masih berbicara baik-baik saja, tetapi pada akhirnya mereka semua benar-benar dihajar. Semua orang pada akhirnya menatap ke arah lubang yang baru saja terbentuk akibat sosok raksasa Zhu Jie. Begitu sosoknya terlempar, dirinya juga menghantam banyak sosok di belakangnya dan mereka semua seketika terjatuh. Pada akhirnya di dalam lubang terdengar suara gemuruh. Sosok Zhu Jie pada saat ini melesat dari dalam lubang dengan pedang besar yang telah digenggam. Sosoknya pada saat ini dengan penuh amarah segera melesat lurus menyerang ke arah Lei Ji. Lei Ji pada saat ini hanya mengangkat kepalanya dan matanya yang indah sedikit menyipit. Namun saat berikutnya sesosok tubuh segera muncul dari sisi Lei Ji dengan pedang berat misterius. Xiao Yan menghantamkan pedang berat misteriusnya dan kedua belah pedang pada saat ini saling bertabrakan di udara. Seluruh lembah tiba-tiba bergetar akibat benturan keduanya. Mata Zhu Jie juga menyipit setelah melihat sosok yang baru saja berhadapan dengan dirinya. Zhu Jie pada saat ini benar-benar terkejut karena yang berhadapannya bukanlah Lei Ji. Orang yang menahan serangannya ini adalah orang yang menurutnya tidak perlu untuk dikhawatirkan. Dogat bintang 5 benar-benar tidak takut untuk bertarung langsung dengan Zhu Jie. Sosoknya pun mendengus dingin dan 8 juta origin Qi ketika menyebar. Tekanan origin Qi ini seketika menyapu ke arah Xiao Yan. Sudut mulut Xiao Yan pada saat ini angkat menjadi sebuah senyuman karena fondasi origin Qi Xiao Yan juga seketika menyebar. Aura Xiao Yan pada saat ini dengan cepat meningkat dan hal ini benar-benar seketika mengejutkan Zhu Jie. Sumber origin Qi yang kuat juga pada saat ini menyapu ke arahnya dan menatap ke arah Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan karena Xiao Yan benar-benar telah memiliki total 20 juta bintang di lautan bintang miliknya. Zhu Jie yang pada saat ini tercengang pada akhirnya tanpa sadar bergumam apakah ini adalah dogat bintang 7. Mentalitas dari Zhu Jie seketika runtuh. Ledakan juga pada saat ini segera terjadi dan hal tersebut seketika membuat Zhu Jie mundur. Sosoknya pun segera menstabilkan tubuhnya dan mengangkat kepalanya ketika menatap ke arah Xiao Yan yang terlihat tenang. Dirinya masih tidak bisa mempercayai matanya, tetapi ketika melihat Xiao Yan yang tergantung di udara, 20 juta origin Qi ini benar-benar membuatnya ketakutan. Zhu Jie pun seketika melesat mundur ketika berteriak memerintahkan semua anggotanya untuk mundur. 4 sosok yang tersisa juga segera mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka semua melesat mundur, tetapi pada saat yang bersamaan terdengar suara gemuruh dari sekitar mereka dan kilatan cahaya putih melintas. Saat berikutnya ketika mereka semua tersadar sosok Xiao Yan sudah berdiri di belakang mereka. Pedang berat misterius Xiao Yan diletakkan di bahunya dan Xiao Yan mulai berbicara dengan dingin kepada Zhu Jie. Xiao Yan berkata bahwa mereka berada di sini untuk mengambil sesuatu, oleh karena itu mereka pada saat ini harus meninggalkan token milik mereka atau hidup mereka. Suara Xiao Yan yang tidak nyaring ini dipenuhi dengan ancaman membuat Zhu Jie tiba-tiba berkeringat dingin. Zhu Jie tidak tahu apa yang baru saja terjadi kepadanya, begitu juga dengan kelompoknya. Bahkan Zheng Qing di kejauhan juga benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya. Sebelumnya wajah Zhu Jie pada saat ini terlihat muram dan dirinya masih ingin menggunakan nama dari alam Dongseng untuk menekan Xiao Yan. Sosoknya segera bertanya kepada Xiao Yan apakah dirinya tahu alam Dongseng. Dirinya benar-benar berani merampok barang-barang dari alam Dongseng mereka dan bahkan meskipun dirinya adalah dogat bintang 7. Sebelum Zhu Jie pada saat ini menyelesaikan perkataannya, Xiao Yan langsung menghantam kepalanya dengan satu gerakan. Sosok Zhu Jie pun seketika terjatuh menghantam tanah. Xiao Yan lanjut mendarat dengan cepat dan langsung menginjak perut dari Zhu Jie. Zhu Jie pun langsung dan seketika tersadar bahwa kekuatan fisik Xiao Yan juga benar-benar sangat kuat. Xiao Yan pun menatap ke arah Zhu Jie yang terlihat lemah dan berkata sebaiknya dirinya jangan menantang batas kesabaran Xiao Yan.
Zhu Jie pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan. Zhu Jie tidak tahu apakah Xiao Yan mengetahui alam Dongseng atau tidak, ataukah Xiao Yan mengetahuinya, tetapi Xiao Yan tidak takut. Zhu Jie pada akhirnya hanya bisa menggertakkan giginya dan menyerahkan semua kartu spiritual di dalam tubuhnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya sedikit dan bertanya kepada Zhu Jie, apakah dirinya telah menyerahkan semuanya? Zhu Jie yang pada saat ini masih dipenuhi dengan ketakutan pada akhirnya segera mengeluarkan dua lagi. Pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera mengumpulkan total 13 token berwarna hijau. Xiao Yan juga mengumpulkan token lainnya dari anggota Zhu Jie yang pada saat ini terlihat lemah. Xiao Yan pada akhirnya kembali mendapatkan total 10 token giok di antara mereka. Panen kali ini sudah cukup besar dengan jumlah total kartu spiritual di tangan Xiao Yan yang mencapai 23. Xiao Yan pun menghela nafas dan sedikit tersenyum, tetapi pada saat yang bersamaan suara Zheng Qing tiba-tiba terdengar. Zheng Qing berteriak agar mereka dengan cepat pergi karena energi pembunuh akan datang. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut dan Xiao Yan juga lanjut mendongak ke arah langit. Langit yang semula berwarna gelap perlahan-lahan tampak diselimuti oleh kabut berwarna merah pekat. Kabut merah ini mulai menyebar dan Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apakah kabut merah kehitaman ini, namun melihat ekspresi panik dari Zheng Qing, Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa kabut tersebut sama sekali tidaklah sederhana. Xiao Yan pun segera berteriak memerintahkan semua orang untuk segera bergegas pergi. Mereka segera dengan cepat menuju ke kedalaman hutan. Kabut merah di belakang mereka pada saat ini semakin cepat mengejar sosok-sosok yang bergegas. Pada akhirnya secepat mungkin semua orang pada saat ini benar-benar telah keluar dari hutan gelap. Kelompok Xiao Yan pada akhirnya menatap kembali ke arah hutan yang pada saat ini diselimuti dengan kabut berwarna merah. Kabut berwarna merah ini tampak membentuk sebuah lingkaran. Sementara itu Zheng Qing pada saat ini segera kembali lanjut menjelaskan kepada Xiao Yan. Zheng Qing berkata bahwa kabut merah ini disebut dengan Qi pembunuh atau sumber energi pembunuh. Kabut ini akan menyusut setelah jangka waktu tertentu dan memaksa semua orang yang berada di surga pembunuhan untuk bergerak lebih dekat ke inti. Selain itu setelah terkontaminasi oleh Qi pembunuh ini, meskipun mereka tidak akan mati secara langsung tetapi mereka benar-benar akan diracuni dan mati perlahan. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan lanjut mengangkat tangannya sebelum akhirnya mengembalikan tablet spiritual hijau milik Zheng Qing dan yang lainnya. Ketiganya pada saat ini segera membungkuk kepada Xiao Yan sebagai ucapan terima kasih. Pertarungan sebelumnya sudah cukup bagi Zheng Qing untuk merasa takut terhadap kelompok dari Xiao Yan. Oleh karena itu mereka pada saat ini tidak berani meminta 3 buah seperti apa yang mereka minta sebelumnya. Zheng Qing pun melirik ke arah Xiao Yan dengan serius dan mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan. Karena semuanya telah diselesaikan maka izinkan dirinya untuk mengucapkan selamat tinggal. Zheng Qing pada saat ini memutuskan untuk pergi karena mereka benar-benar harus mencari sumber daya untuk bertahan hidup. Tidak mungkin bagi mereka untuk tetap tinggal bersama dengan Xiao Yan karena bagaimanapun bahayanya akan lebih besar jika mereka tinggal dengan Xiao Yan. Ketiganya pada akhirnya berbalik dan melihat hal tersebut. Xiao Yan pada saat ini memerintahkan mereka untuk menunggu sejenak. Kilatan cahaya pada saat ini muncul di tangan Xiao Yan dan Xiao Yan segera melemparkan 3 buah spiritual. Ketika mereka melihat hal ini mata mereka pada akhirnya kembali berbinar-binar. Bagaimanapun buah ini akan sangat membantu mereka dalam meningkatkan kekuatan. Mereka awalnya tidak memiliki harapan untuk mendapatkan buah ini. Mereka juga tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan bersedia membaginya dengan mereka bertiga. Mereka bertiga pada akhirnya sekali lagi menangkupkan tangannya mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan. Zheng Qing juga pada saat ini lanjut berbicara kepada Xiao Yan.
Zheng Qing berkata izinkan dirinya mengatakan satu hal lagi meskipun Tuan memiliki kekuatan yang kuat tetapi sejauh yang dirinya tahu, Dong Zheng pada saat ini benar-benar telah menempati posisi tertinggi. Di kelompok ini ada banyak orang yang memasuki gerbang surga ketiga, mereka juga memiliki kekuatan yang kuat dan Tuan harus berhati-hati terhadap alam Dong Zheng ini. Xiao Yan pun sedikit menganggukkan kepalanya mendengar hal ini sebelum akhirnya mereka pada saat ini seketika berpisah. Kelompok Xiao Yan pada akhirnya segera melanjutkan kembali perjalanan. Apa yang pada saat ini terbentang di hadapan mereka adalah gurun yang sangat luas, namun pada saat ini permukaan halus dari guntur ini tiba-tiba mulai bergetar. Suara gemuruh dan guncangan tanah pada saat ini segera datang dari kejauhan menimbulkan awan pasir dan debu. Selain itu di kejauhan ada juga asap dan debu berwarna ungu yang membumbung ke langit. Xiao Yan segera mendengar suara angin bertiup dari sekeliling karena banyak sosok yang terlihat bergegas menuju ke tempat tersebut. Xiao Yan pun mengangkat alisnya dan tanpa sadar bertanya apa yang sedang terjadi. Lei Ji pada saat ini menyipitkan matanya dan bergumam seharusnya ada keberuntungan besar yang telah muncul. Xiao Yan pun sedikit menyipitkan matanya dan lanjut berkata bahwa Xiao Yan khawatir akan ada banyak orang yang pergi dan pertempuran tidak akan bisa dihindari. Lei Ji menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini kembali berkata sebaiknya mereka pergi mendekat. Xiao Yan dan Lei Ji pada saat ini saling memandang sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya dan dua sosok ini seketika bergegas melesat. Wu Zhen pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya menggertakkan gigi dan menyusul keduanya. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini semakin mendekat suara lesatan angin juga semakin banyak. Ada ratusan sosok yang bergegas dan sosok-sosok ini memancarkan aura keagungan. Yang jelas dapat terlihat adalah bahwa tidak seorang pun yang berani datang ke sini adalah orang yang lemah. Ekspresi Xiao Yan juga pada saat ini berangsur-angsur menjadi serius setelah merasakan kekuatan dari orang-orang yang berada di sekitar. Begitu mereka mendekat mereka pada akhirnya bisa melihat dengan jelas ke arah asap yang berada di ujung. Tiba-tiba di dalam asap ungu ini ada sebuah istana yang sangat besar. Istana ini terjatuh dari langit dan menghancurkan seluruh tanah yang berada di bawah. Sosok-sosok yang tidak terhitung jumlahnya juga pada saat ini segera bergegas menuju ke arah istana. Begitu mendekat Xiao Yan juga pada saat ini sedikit berhenti ketika menatap ke arah istana di kejauhan. Xiao Yan memiliki ekspresi ngeri dan lanjut bertanya apakah istana ini baru saja terjatuh dari langit. Lei Ji pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa seluruh ruang ini tampaknya telah dikendalikan oleh seseorang. Selain itu seharusnya ada ciptaan yang sangat hebat di dalam istana ini. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan pada saat ini Xiao Yan memutuskan untuk segera bergegas mendekati istana. Semakin Xiao Yan mendekat pada saat ini Xiao Yan bisa melihat ada banyak pertempuran di antara masing-masing tim. Tampaknya banyak sosok-sosok yang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan perampokan, namun tentu saja tidak semua tim pada saat ini dihentikan dan dirampok. Xiao Yan terus-menerus melangkah masuk lebih dalam dan Xiao Yan pada saat ini juga melihat kelompok dari Zhu Jie, namun kali ini mereka tidak berlima melainkan ada beberapa orang lainnya. Zhu Jie juga pada saat ini tampak berada di tengah dan mengikuti pemimpin dari kelompok mereka. Di sisi lain Zhu Jie juga pada saat ini secara tidak sengaja menatap ke arah Xiao Yan. Namun tidak mungkin bagi mereka pada saat ini untuk melampiaskan balas dendam. Zhu Jie pada saat ini hanya berbisik kepada pemimpin mereka yang merupakan seorang wanita sambil melirik ke arah Xiao Yan. Sosoknya segera berkata bahwa itu adalah orang-orang yang sebelumnya telah merampok mereka. Sosok wanita yang merupakan pemimpin dari kelompok Zhu Jie pada saat ini seketika menyipitkan matanya. Wanita itu memandang ke arah Xiao Yan dan yang lainnya sebelum akhirnya mulai berbicara dengan nada dingin.
Sosoknya berkata bahwa hanya ada 2 orang Dogat bintang 5 dan 1 orang Dogat bintang 6. Dirinya sangat penasaran sebaik apakah kekuatan yang mereka miliki. Sepertinya hanya seekor sampah yang benar-benar bisa dirampok oleh orang-orang ini. Mendengar hal tersebut, Zhu Jie pada saat ini segera menggelengkan kepalanya dan berkata kepada pemimpin mereka yang bernama Guao. Sosoknya menjelaskan bahwa jangan berpikir orang ini hanyalah seorang Dogat bintang 5. Dirinya juga awalnya berpikir seperti itu, tetapi ternyata orang ini memiliki kekuatan tersembunyi. Dirinya juga tidak pernah menyangka bahwa orang ini benar-benar memiliki kekuatan setidaknya yang berada di tingkat Dogat bintang 7. Guao pada saat ini segera tertuju kepada Xiao Yan sejenak. Setelah sejenak memastikan lagi, sosoknya menatap ke arah Zhu Jie dengan penuh arti. Dapat terlihat dari tatapannya bahwa Guao pada saat ini benar-benar tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Zhu Jie sebelumnya. Zhu Jie pun buru-buru berkata bahwa dirinya pada saat ini benar-benar serius, dirinya benar-benar tidak akan pernah berani menipu saudari Guao. Guao pada saat ini menoleh ke arah istana di hadapannya dan bergumam bahwa mereka akan membicarakan hal ini nanti. Istana bersejarah ini adalah poin kuncinya dan mereka harus bergegas. Mereka pada akhirnya segera melesat dan setelah beberapa saat kemudian mereka segera sampai di depan istana. Mereka pada saat ini hanya bisa terdiam karena kunci istana pada saat ini benar-benar harus dibuka terlebih dahulu. Bersamaan dengan mereka yang baru saja sampai, tiba-tiba sekelompok sosok juga segera bergegas. Pemimpin mereka yang merupakan seorang pria pada saat ini segera berbicara kepada Guao. Sosoknya berkata bahwa mereka pada akhirnya kembali bertemu. Apakah Guao benar-benar takut kepadanya sehingga dirinya benar-benar pergi begitu cepat? Guao pun memandang ke arah sosok yang baru saja datang dan menyipitkan matanya. Guao pada saat ini segera berkata tanpa basa-basi bahwa si pria benar-benar berisik. Sosok pria itu pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata sepertinya alam Dongseng dan alam Tianhe benar-benar sangat cocok, namun dirinya pada saat ini tidak ingin memiliki urusan dengan alam Dongseng karena dirinya memiliki urusan yang lebih penting dan dirinya akan membiarkan alam Dongseng pada saat ini memiliki waktu tambahan. Mendengar hal tersebut pada saat ini Guao menggertakkan giginya. Namun sosoknya tidak bisa mengambil tindakan karena jika mereka berdua bertempur, tentu saja kelompok lain akan memanfaatkan situasi dan bergegas masuk ke dalam istana, bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini terlihat memiliki konflik. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan juga telah sampai di depan istana. Xiao Yan juga pada saat ini menoleh dan menatap ke arah Zhu Jie di kejauhan. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah Zhu Jie seolah-olah mereka adalah teman. Guao juga pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dan yang lainnya dengan tatapan dingin. Sosoknya pada saat ini hanya bisa merasakan ancaman dari Lei Ji dan dirinya benar-benar tidak terlalu memikirkan Xiao Yan. Guao pada akhirnya segera mengesampingkan permasalahan ini dan segera berteriak dingin kepada semua orang. Guao memerintahkan kelompoknya untuk mengeluarkan kekuatan mereka dan menghancurkan gerbang yang ada. Semua orang seketika menganggukkan kepalanya dan mereka semua segera menggerakkan tubuh untuk menerobos kehampaan dengan sarangan mereka. Sosok pria yang sebelumnya berbicara dengan Guao yang bernama King Si juga pada saat ini segera menepuk tangannya. Kelompoknya juga pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan untuk meledakkan segel yang berada di hadapan mereka. Banyak orang di sekitar pada saat ini mengambil tindakan dan segel mulai bergetar. Namun segel pada saat ini sama sekali tidak runtuh untuk beberapa saat setelah menerima banyak serangan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menghela nafas dalam-dalam dan Xiao Yan segera mengepalkan tangannya. Xiao Yan lanjut bergerak dan meninju segel dan bersamaan dengan hal tersebut terjadi ledakan yang menggelegar.
Entah apakah karena segelnya akan segera terbuka atau karena Xiao Yan baru saja meninjunya dengan keras, pada akhirnya segel istana ini seketika meledak di bawah pukulan Xiao Yan. Sesaat setelah itu baik Guao dan King Xi pada saat ini sama-sama terkejut dan menoleh ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini mengabaikan mereka semua dan karena segel telah dibuka, Xiao Yan bergegas melesat ke dalam istana. Melihat Xiao Yan yang melesat, wajah King Xi pada saat ini berubah menjadi gelap dan dirinya mengutuk dengan marah. Sosoknya lanjut bergumam, sungguh sangat sial bahwa orang tidak berharga yang merupakan Dogat bintang 5 telah selangkah lebih maju. Sosoknya pada akhirnya menggertakkan gigi dan segera membawa kelompoknya untuk bergegas masuk ke dalam istana. Seluruh istana ini seperti labirin dengan banyak sosok yang bergegas ke dalamnya satu demi satu. Di ujung lorong ada pintu batu yang harus mereka hancur jika mereka ingin melewatinya. Pada akhirnya segera terdengar suara gemuruh di kedalaman istana dengan banyak pintu batu yang dihancurkan satu demi satu. Setelah pintu batu ini dibuka, seharusnya akan ada berbagai harta dan berkah yang bisa didapatkan oleh mereka. Adapun berkah apa yang bisa diperoleh semuanya masih tergantung dengan keberuntungan masing-masing. Xiao Yan juga pada saat ini membuka gerbang batu dan ini sudah menjadi gerbang batu ketiga dari Xiao Yan. Ada kotak batu yang ditempatkan di tengah dari gerbang batu. Xiao Yan berjalan ke arah kotak batu dan mulai bergumam dengan sedikit emosi. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan tidak percaya jika kotak batu ketiga ini masih kosong. Xiao Yan pun segera membuka kotak batu dan wajah Xiao Yan pada saat ini semakin gelap dan tampak marah. Xiao Yan pada akhirnya berteriak bahwa 3 kotak ini benar-benar kosong. Ini jelas merupakan penghinaan terbesar yang pernah Xiao Yan terima di dalam hidupnya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak mendapatkan apapun setelah Xiao Yan membuka kotak yang berada di hadapannya. Xiao Yan pada akhirnya dengan penuh kesal segera dengan cepat menemukan gerbang batu lainnya. Setelah membuka gerbang batu tersebut, Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah kehilangan kepercayaan diri. Xiao Yan pada akhirnya menoleh ke arah Wu Zhen dan Lei Ji yang menyadari hal tersebut pun segera menginstruksikan Wu Zhen untuk membuka kotak batu. Wu Zhen pada saat ini sedikit terkejut tetapi Wu Zhen tidak memiliki pilihan lain. Pada akhirnya Wu Zhen segera membuka kotak batu dengan mata Xiao Yan dan Lei Ji yang pada saat ini sedikit terfokus. Begitu Wu Zhen perlahan membuka kotak batu tersebut, cahaya emas pada saat ini seketika bersinar. Begitu cahaya emas ini meredup, semua orang bisa melihat adanya kunci yang berwarna emas. Xiao Yan juga pada saat ini melotot dan tanpa sadar bergumam, mungkinkah ini adalah kunci spiritual? Lei Ji pada saat ini hanya bisa terdiam sementara Xiao Yan pada saat ini lanjut menepuk bahu dari Wu Zhen. Xiao Yan berkata sepertinya keberuntungan pada saat ini benar-benar telah ditransfer kepada Wu Zhen. Sepertinya Wu Zhen lebih beruntung daripada Xiao Yan dan Xiao Yan akan mengandalkan Wu Zhen. Begitu mendengar hal ini Wu Zhen pada saat ini sedikit bergetar di dalam hatinya. Sedari awal Wu Zhen tampak seperti orang buangan dan tidak pernah diajak oleh Xiao Yan. Namun pada akhirnya dirinya benar-benar memiliki kegunaan dan bisa membantu Xiao Yan lebih banyak. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada akhirnya segera kembali melihat harapan dari Wu Zhen. Xiao Yan pun segera berkata bahwa mereka harus segera pergi karena masih banyak gerbang batu. Sekarang bukanlah waktunya untuk mempelajari sesuatu dan waktunya bagi mereka untuk segera mencari harta karun. Semua orang pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan pada saat ini segera bergegas menuju ke arah pintu batu lainnya untuk memeriksa apakah akan ada Tobrut varian terbaru lagi atau tidak.